Profil lulusan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta adalah tidak hanya menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu hukum dan mampu menerapkan hukum dalam mengatasi persoalan di dalam masyarakat, tetapi menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam tataran konsep, teori ilmu hukum, dan praktek yang memiliki nilai-nilai unggul, humanis, inklusif, dan integratif dalam pelayanan dengan terang kebenaran. Untuk program kekhususan S1, kita mempunyai program kekhususan hukum ekonomi dan bisnis, sistem peradilan, hukum pertanahan, lingkungan hidup dan hukum adat, hukum kenegaraan dan pemerintahan, serta hukum tentang hubungan internasional. Keunikan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dibandingkan dengan Fakultas Hukum Universitas yang lain dapat ditemukan dalam profil lulusan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Profil lulusan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta adalah tidak hanya menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu hukum dan mampu menerapkan hukum dalam mengatasi persoalan di dalam masyarakat, tetapi menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam tataran konsep, teori ilmu hukum, dan praktek yang memiliki nilai-nilai unggul, humanis, inklusif, dan integratif dalam pelayanan dengan terang kebenaran. Prestasi yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dapat dilihat dari banyaknya prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, dan bakat, dan prestasi tenaga pendidik di bidang kinerja tridharma, mulai dari ranah regional, nasional, bahkan internasional. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta mempunyai 2 program studi, dan sebentar lagi kita akan mempunyai program studi S3 Doktor Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk program studi S1, kita mempunyai program studi S1 reguler dan program studi S1 internasional. Untuk program kekhususan S1, kita mempunyai program kekhususan hukum ekonomi dan bisnis, sistem peradilan, hukum pertanahan, lingkungan hidup dan hukum adat, hukum kenegaraan dan pemerintahan, serta hukum tentang hubungan internasional. Sedangkan untuk program S2 Magister Hukum, kita memiliki 4 konsentrasi atau peminatan, yaitu hukum bisnis, hukum pengelolaan sumber daya alam, hukum ketatanegaraan, dan litigasi atau penegakan hukum. Untuk program studi S3 Doktor, nantinya kami akan menyediakan beberapa mata kuliah yang akan mendukung keunikan program studi S3 Doktor kita dibandingkan dengan Fakultas Hukum yang lain. Semua itu kami sediakan untuk mendukung tercapainya profil lulusan
masing-masing program studi seperti yang ditetapkan di dalam masing-masing kurikulum di setiap program studi kami. Dari aspek kurikulum, maka kita menyediakan kurikulum yang menetapkan struktur mata kuliah, yang menunjukkan keseimbangan supaya mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dalam bidang praktek maupun dalam bidang konseptual secara seimbang. Dari aspek sumber daya manusia, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta sekarang mempunyai 49 dosen. 23 dari 49 dosen tersebut sudah bergelar doktor dan 2 diantaranya sudah menjadi guru besar. 3 dari dosen kami sekarang sedang menjalankan pendidikan sekolah S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari aspek sarana prasarana, maka kami menyediakan seluruh sarana prasarana dari akses internet, langganan jurnal, dan segala sarana prasarana yang dibutuhkan supaya profil lulusan bisa dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk mencapai akreditasi unggul, maka Fakultas Hukum UAJY harus dapat memenuhi 9 kriteria untuk mendapatkan nilai optimal. Antara lain, 9 kriteria itu adalah kriteria visi, misi, tujuan strategi, kriteria sumber daya manusia, kriteria kemahasiswaan, kriteria pendidikan, kriteria luaran dharma pendidikan, dan kriteria yang lain. Dalam mempertahankan 9 kriteria untuk mendapatkan unggul tersebut, maka Fakultas Hukum UAJY mempunyai tim penjaminan mutu yang akan memimpin proses penjaminan mutu di Fakultas Hukum UAJY. Secara pribadi sebagai dosen, hukum online dapat menjadi salah satu sumber alternatif saya dalam melakukan kinerja sebagai dosen, dalam melaksanakan kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bagi mahasiswa, maka hukum online dapat menjadi salah satu sumber alternatif data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menjalankan aktivitas proses pembelajaran mahasiswa.